Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galinsyah Novelan dengan NIM 2301046. Di sini saya mau mempresentasikan hasil tugas UTS saya dengan matkul Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zainuddin. Pertama-tama kita akan membahas apa itu penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan satu, proses yang sedang berjalan; dua, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Algoritma penjadwalan itu dibagi menjadi dua macam, ada non-preemptif dan preemptif. Yang pertama, non-preemptif, ada FIFO, first in first out. Yang kedua, ada SJF, shortest job first. Yang ketiga, ada HRN, highest ration next. Ada MFQ, multiple feedback quest. Yang di sebelah kanan ada preemptif. Yang pertama yaitu RR atau round robin. Yang kedua ada SRF atau shortest remaining first. Ada juga yang ketiga yaitu PS, priority scheduling. Yang keempat ada GS, guaranteed scheduling. Penjadwalan terjamin GS, guaranteed scheduling, merupakan algoritma preemptif yang pada prinsipnya memberikan alokasi atau pembagian yang sama pada setiap pemakai daya. Maka, apabila terdapat N pemakai, setiap pemakai akan mendapatkan 1/N alokasi daya yang diberikan. Kelebihan GS, ketepatan atau rata-rata waktu yang diberikan sama, cukup cermat dalam pemilihan data, menyesuaikan performa pada prosesor. Kekurangan GS yaitu penyelesaian atau pembagian waktu yang terlalu rumit, mengganggu penjadwalan atau pemrosesan lain. Ukuran file atau size yang kecil terhambat karena diberi waktu yang sama. Pembahasan penjadwalan terjamin GS. Rumus pada algoritma GS ada JWP yaitu AT dibagi N, R BT dibagi JWT. JWP sendiri yaitu jangka waktu pemrosesan, BT burst time, AT arrival time, dan N yaitu banyak proses. Nah, selanjutnya kita coba bahas pada soal ini. Gimana cara kita menghitung JWP, rasio, dan mengurutkan. Yang pertama yaitu proses pertama, arrival time 2, burst time 8. Bagaimana cara kita menghitung JWP-nya? Seperti di rumus tadi, yaitu AT 2 dibagi banyaknya proses. Di sini banyaknya proses 4, berarti 2 dibagi 4 yaitu 0,5. Dengan proses kedua yaitu 4 dibagi banyaknya proses yaitu 4 dibagi 4 yaitu 1. Yang ketiga yaitu AT-nya 6, arrival time-nya 6, di proses ketiga dibagi 4 yaitu menghasilkan 1,5. Di soal keempat, arrival time-nya yaitu 8 dibagi 4 jadi 2.
JWP-nya 2, jangka waktu prosesnya 2. Nah, gimana cara kita menghitung rasio sekarang? Untuk rasio, kita yaitu ada burst time dibagi JWP yang kita dapatkan tadi. Dari pemrosesan AT dibagi banyaknya proses. Proses pertama, burst time adalah 8. Dibagikan dengan 0,5 menjadi rasionya 16. Untuk proses kedua, burst time-nya yaitu 6. Dibagikan dengan jangka waktu prosesnya 1 menjadi rasionya 6. Proses ketiga, burst time-nya ada 10. Dibagikan dengan jangka waktu proses 1,5, yaitu menjadi rasionya 6,6. Untuk yang keempat, ada proses keempat, burst time-nya 4, jangka waktu prosesnya 2, dibagi 4 dibagi 2, yaitu sama dengan 2. Maaf, ini keliru ya. 22, harusnya di sini 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan cara menghitung dari Excel. Nah, kita sekarang masuk ke dalam Excel ya. Kita mau bikin contoh soal di sini dan cara pengerjaan yang mudah di dalam Excel. Kita mungkin membuat 5 proses ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat tabel dulu pertama-tama. Seperti ini. Pertama untuk proses. Yang kedua untuk arrival time. Ketiga untuk burst time. Ini selanjutnya JWP, jangka waktu proses. Ada yang rasio dan urutan. Kita bikin ke tengah. Nah, gini. Jadi tulisannya agak di tengah ya. Kita coba tulis proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, dan proses 5. Nah, untuk yang pertama yaitu kita angka acak aja ya. 4, 2, 8, 5, 6, sama mungkin 12. Untuk burst time-nya yaitu 5, 5, 2, 11, sama 9. Nah, untuk sekarang gimana cara mudah untuk kita menghitung JWP ataupun rasio di Excel ya. Yaitu langkah pertama kita klik kolom di JWP-nya proses 1. Kita klik. Terus di atas ini ya. Kita klik. Kita kasih yang pertama tuh wajib harus sama dengan. Nah, kita sama dengan yaitu sum untuk penjumlahan yang akan kita jumlah. Terus kalian tinggal, kan kita mau menghitung JWP, berarti kita harus membagi arrival time ke banyaknya proses. Yaitu kita shift, klik di proses 1 AT, klik, kita bagikan 4. Jadinya klik 1. Sebentar ya. Ini kok kita buat angka 4 aja ya di sini ya. Salah. Maaf. Nah,
Kita ulang lagi ya. 4. Prosesnya 5. Maaf. Kita hapus aja, sisakan sama dengan. Kita klik arrival time-nya. Kita bagi di sini ke 5 proses. Kita sudah menulis 5 di sini ya. Kita tinggal shift, klik kiri, kita sama dengan. Nah, muncul seperti ini. Langsung. Untuk selanjutnya sama ya. Contohnya ya. Kita klik kolom di JWP-nya. Kita kasih sama dengan. Terus kita shift, klik kiri di arrival time proses 2. Kita bagikan dengan banyaknya proses. Kita enter. Nah, dan sebetulnya di proses ini kita bisa langsung shortcut ya. Kita langsung tarik aja dari sini ke bawah. Kok nggak jadi? Bentar, saya lupa ya. Salah. Bentar. Kita shift. Nggak bisa ya. Karena harus berurutan dengan yang di sini ya. Kita mungkin dicoba di penghitungan rasio ya. Maaf, saya masih pemula ya teman-teman. Kita hitung manual aja seperti tadi ya. Kita sama dengan AT-nya ini dibagi 5. 1. Selanjutnya proses 4. Kita buat sama dengan arrival time-nya 6 dibagi banyaknya proses. Maaf, keyboardnya agak error kadang. Bagi 5. Enter. Dan untuk selanjutnya sama ya. Proses kelima bagi 5. Nah, munculnya seperti ini ya JP-nya ya teman-teman. Untuk rasionya ini mungkin bisa lebih cepat cara menghitungnya. Yaitu sama ya. Dengan rumus tadi, yaitu BT kita bagikan JWP. Dari BT kita klik shift, klik kiri di angka 5, yaitu proses pertama. Kita klik, kita bagi 0,8. Kita enter. Nah, munculnya 6,25. Nah, yang saya sebutkan tadi, cara cepat shortcutnya yaitu kita tinggal tarik dari sini ke bawah, langsung muncul semua jawaban atau nilai dari proses 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalian bisa cek sendiri ya kalau barat salah atau gimana ya. Harusnya udah benar sih. Untuk urutan seperti biasa, kita cari yang rasio paling kecil, yaitu urutannya, yaitu mulai dari 2, dari proses 3, kita urut nomor 1 berarti. Yang kedua ada 3, dari proses 5. Yang ketiga ada 6,25 dari proses 1, kita urut nomor 3. Untuk proses urutan keempat, yaitu dari proses 4, 9,1. Dan untuk terakhir yaitu proses kedua, rasio 12,5. Oh iya, saya lupa. Di sini kita juga menjumlahkan sumnya dari banyaknya berstem. Kita tulis saja di sini. Kita tarik gini ya. Kita bikin tabel dulu. Nah, kita tulis di sini sum dan average.
Nah, sumnya dari ini kita bisa tambahkan saja seperti tadi. Kita tab, tambah, tab, shift klik di proses 1, brush-time-nya 5, shift klik di proses 2, brush-time-nya juga 5. Kita tambahkan lagi ke ini, terus kita tambahkan ke proses 4 juga. Sorry, kita tulis dulu. Proses 4. Bentar. Proses 3-nya belum kedetek ya. Kita klik aja. Loh, kok error? Maaf. Kita ulang aja ya. Kita sama dengan bentar teman-teman, saya agak bingung ini sebenarnya. Cuma sambil belajar juga ya. Kita tambah brush-time proses 2, kita tambah lagi brush-time proses 3, kita tambah lagi brush-time proses 4, kita tambah lagi brush-time proses 5. Kita enter. Muncullah sumnya yaitu 32. Untuk average-nya, kita bagikan sum kita ke banyaknya proses, yaitu 32 dibagi banyaknya proses, yaitu 5. Kita tulis saja di sini, sama dengan kita shift klik sumnya yaitu 32 di sini. Bentar, ini kok kepencet juga ini. Kita bagi banyaknya proses 5. Kita ambil dari yang kita udah buat tadi. Shift klik kiri. Nah, kita tinggal enter. Nah, dari sini kita mendapatkan average yaitu 6,4. Nah, mungkin kita biar nggak bingung, kita coba bikin lagi ya soalnya. Kita coba bikin soal lagi. Di sini kita bikinnya banyaknya proses itu mungkin 10 ya. 10 boleh. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita bikin prosesnya 10. Kita seperti biasa bikin tabel dulu ya di sini. Seperti ini contohnya. Nah, kita tulis lagi proses AT, BT, JWP, rasio, urutan. Terus banyaknya proses ada proses 1, 2, 3, 4. Kita coba tarik. Oh, bisa ya teman-teman ya ternyata ya. Maaf, saya juga pemula soalnya. Kita sumnya 10 ya. Kita tulis 10 ya seperti tadi. Soalnya saya agak lupa cara untuk ngitung. Kita AP-nya kita acak aja ya. 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 8, 2. Ini juga kita acak. 8, 6, 8, 4. Sorry, kita belum ketik. 8, 2, terus 10, 2, 6, 5. Kita rapikan bentar. Nah, untuk JWP-nya ya seperti tadi, dari AT dibagi banyaknya proses. Di sini AT-nya 2, prosesnya 10. Berarti
2 dibagi 10. Kita coba. AT. Kita coba sini. Oh, kita bisa ambil nilai 10-nya di sini. Kita enter. Nah, jadilah 0,2 ya. Terus selanjutnya sama ya. Dari arrival time-nya 4, kita bagikan 10. 0,4. Terus kita coba lagi arrival time proses 3. Dibagikan 10. Kita ulang terus sampai proses 10 ya teman-teman. Untuk yang JP shortcutnya saya lupa ya teman-teman ya. Kita bikin manual aja satu-satu ya. Kita bagikan banyaknya proses. Nah, untuk JWP-nya selesai ya kita teman-teman. Untuk rasionya mudah saja seperti tadi ya. JWP BT dibagikan dengan JWP. Proses 1 burst time-nya adalah 8. JWP-nya adalah 0,2. Kita tinggal bagikan seperti biasa. 8 dibagi 0,2. Yaitu kita dapatnya 8 ya. Sebentar. Delapan dibagikan 0,2. Hasilnya 40 ya, teman-teman. Terus seperti tadi yang saya ungkapkan, kita shortcutnya mudah saja, tinggal kita tarik dari sini. Langsung muncul semua rasio yang sudah dihitung. Untuk urutannya kita bisa hitung manual saja ya teman-teman. Dari yang paling kecil, yaitu 2. Yang pertama, ini yang kedua yaitu 2,3. Yang ketiga adalah 7,5. Maaf ya teman-teman, ada 66,6 ya. Yang ketiga ini, yang keempat 7,5. Yang kelima yaitu 15. Sorry ya teman-teman, ini keyboardnya agak gangguan ini. Terus yang keenam adalah ini. Yang ketujuh karena hasilnya sama, kita bebas dari mana saja. Mungkin sini, ini dan sini. Untuk yang terakhir yaitu sini urutannya. Oh iya, kita belum buat total jumlah burst time-nya.
Kita coba bikin buat dulu di sini. Bikin tabel dulu ya. Sum seperti tadi, sumnya cara ngitungnya yaitu kita hitung satu-satu stemnya. 8 ditambah 6 tambah 8 sampai proses 10 ya teman-teman. Enter dan menjadi 59 ya. Untuk average-nya kita bagi 59 dibagi 10 banyaknya proses. Kita tulis dulu. Kita shift klik kiri, bagikan dengan 10 banyaknya proses. Dan menjadi 5,9 ya teman-teman. Nah, kesimpulan, guaranteed scheduling memberikan kepastian alokasi sumber daya atau waktu secara adil dan terjamin sesuai kebutuhan sistem. Pendekatan ini memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi, terutama pada sistem yang menuntut kepatuhan ketat terhadap batas waktu, seperti sistem real-time, perangkat medis, dan jaringan telekomunikasi. Dengan memastikan setiap tugas memperoleh sumber daya sesuai prioritasnya. Guaranteed scheduling meningkatkan efisiensi sistem dan mengurangi resiko kegagalan akibat konflik penjadwalan. Dalam komputasi modern, penerapan metode ini juga mendukung tercapainya Service Level Agreement atau SLA, meningkatkan kualitas layanan, dan menjaga kepercayaan pengguna terhadap sistem. Meskipun manfaatnya signifikan, implementasi guaranteed scheduling menghadapi tantangan, termasuk kebutuhan akan analisis mendalam terhadap pola beban kerja, pengolahan sumber daya yang cermat, dan potensi kompleksitas teknis. Dengan pendekatan yang terukur dan strategi yang matang, manfaat jangka panjang dari metode ini dapat dirasakan dalam berbagai sektor industri, mulai dari teknologi hingga layanan publik. Kesimpulannya, guaranteed scheduling menciptakan keseimbangan antara efisiensi, kendalian, dan prediktabilitas dalam pengolahan sistem yang kompleks. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.